masyarakat Gunung Raya, saya akan coba mengumpai. Dapat ikan yang gede nih. Cili. Iya, dapat cili pedas. 3 kata untuk Brosikai, melelahkan, berkesan, dan indah. Saya akan mengeksplor hutan adat Lekuk 50 Tumbi. Ternyata untuk mencari manau tadi itu harus melewati tebing yang curam seperti ini. Iya. Aktivitas geologi yang terjadi ribuan tahun menjadikan Kabupaten Kerinci memiliki topografi yang bervariasi. Mulai dari dataran tinggi, perbukitan, sungai, hingga daerah rawa. Bersama dengan masyarakat Gunung Raya, saya akan coba mengumpai. Namun kali ini sedikit berbeda, tidak di sungai maupun di danau. Dan katanya di tempat ini itu banyak ikan konsumsinya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di Kecamatan Gunung Raya misalnya, terdapat beberapa cekungan antar bukit dengan kemiringan yang minim. Kondisi ini mengakibatkan air terjebak, sehingga menciptakan genangan air permanen yang membentuk rawa. Karena habitat ikan ini ada di bawah-bawah rumput, jadi kita memang harus mengoyak-ngoyak rumputnya supaya ikannya mau lari ke arah jaring. Gimana dapat? Dengan Belum? bertahan nih. Rawa menjadi lingkungan yang ideal bagi beberapa jenis biota air tawar. Dapat ikan yang gede nih. Jatuh. Hasil tangkapan didominasi oleh jenis biota perairan rawa dengan karakter yang khas, yaitu jenis biota yang mampu beradaptasi pada kondisi air tenang dengan kandungan oksigen rendah. Sejauh ini ikan mampreh atau wader yang paling besar yang kita dapat hari ini. Berbeda dengan menjala atau memasang bubu, ngumpai menjadi istilah untuk aktivitas menangkap ikan secara bersama-sama. Oh ini apa nih? Udang. Tuh. Baik. Lebar penampang jaring dibuat menyesuaikan kondisi rawa, sehingga alat tangkap ini lebih efektif untuk menjangkau tempat persembunyian ikan hingga ke dasar perairan. Ada selain ikan, ada juga udang dan juga sili. Ini yang baru pertama kali saya lihat nih, mirip seperti belut tapi bukan belut ya. Bukan belut nih. Tapi walaupun kecil-kecil ini cukup banyak tadi hasilnya. Ngumpai tidak hanya didominasi oleh kaum laki-laki. Dengan menggunakan alat tangkap yang berbeda, ibu-ibu juga mengambil peran untuk mengumpulkan hasil tangkapan. Ada. Ya, kali ini ibunya nggak mau kalah nih. Mereka juga memakai alat untuk menjaring ikan. Namanya siput. Enggak, ini bu alatnya. Tanggung. Namanya tanggung. Hanya saja jangkauannya yang kecil, jadi hasil yang didapatkan pun tidak banyak. Tidak sebanyak yang memakai jaring. Dapat apa lagi bu? Oh iya tadi. Cili. Iya, dapat cili pedas. Udah loncat. Iya. Kita cari Bapak lagi. Taruh dulu Bapak, ini Bapak. Biar gak loncat Pak.
Dapat apa lagi, Bu? Ada udang. Ada udang. Ini dapat udang. Tanggok terbuat dari anyaman rotan yang berfungsi untuk menyerap ikan. Alat tangkap ini cukup praktis, sehingga sering menjadi pilihan nelayan tradisional untuk mencari hasil tangkapan. Karena sungainya terlalu deras. Ibunya ikut hanyut. Mana lagi Udah loh. dingin ya, Bu ya. Nanti kena ramatik. Wih, kia, pakai gila, pakai parah, bener. Di sana kayak seru. Ayo, kita lihat. Tingginya curah hujan mengakibatkan daerah ini tergenang sepanjang tahun. Woi, gede. Tadi ibunya dapat ikan yang lebih besar. Ikan hasil tangkapan tadi kita olah. Yang kecil-kecil akan dimasukkan ke dalam bambu dan yang besar nanti akan digoreng. Lagi, Bu. Ini semua ya, Bu ya? Ikannya udah siap, mau dibakar. Nih, Bang. Ini sudah siap. Sudah. Kali ini, saya turut serta mengolah hasil tangkapan bersama-sama. Tidak hanya ikan, kita juga menyiapkan lauk pendamping. Dan kita sedang merebus daun singkong. Mata saya berair, terkena asap. Ya sedih banget ya, Bu ya. Sampai keluar air mata. Dengan racikan rempah dan bumbu yang tepat, hasil olahan kami kali ini cukup membangkitkan selera. Saat yang ditunggu-tunggu udah tiba nih. Dan ini sudah matang, waktunya kita makan. Selamat makan! Makan Ibu! Anak dia, lama aku sawah. Ngumpai menjadi tradisi masyarakat Kerinci yang terus dipertahankan. Rasa kebersamaan yang terbangun melahirkan kerinduan terutama bagi warga yang memilih merantau. Keseruan dan kehangatan ternyata tidak hanya didapat waktu mengumpai tadi. Nah, seperti ini saat kita makan bersama ini juga masih bisa dirasakan kehangatan dan keseruannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Kabupaten Kerinci berada di pegunungan Bukit Barisan, membentang di sisi barat Pulau Sumatera. Didominasi wilayah perbukitan dengan total luas lebih dari 3.000 km persegi. Saya kali ini berada di bawah Gunung Kunyit, tepatnya di Desa Lempur, Kabupaten Kerinci. Kita akan menyusuri aliran sungai yang mengandung belerang ini untuk sampai ke atas. Ayo kita ke atas. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Grao Sikai, sumber air panas alami yang terletak di kaki Gunung Kunyit menjadi tujuan perjalanan kami kali ini. Bisara? Hah? Tunggu, sabar. Gue cari posisi dulu ya. Wah, jalan licin banget. Jadi buat naik ke sini tuh susah. Susahnya ampun. Pegunungan Bukit Barisan menjadi rumah bagi banyak spesies flora dan fauna. Salah satunya adalah tumbuhan liar yang satu ini.
Ini namanya kalau di dusun itu namanya umput sadudo gitu kan. Umput Sadudo. sadudo. Umput sadudo. Bisa lah ya kita pakai buat ke atas nanti. Ya, buat kita mandi kan. Betul. Tanaman seduduk sering ditemukan pada tepi hutan yang terbuka dengan cahaya sinar matahari yang cukup. Karakter daunnya yang mencolok membedakannya dengan tanaman lain di sekitarnya. Orang dulu menggunakan rumput sadudo ini untuk mandi. Karena dia seperti sabun. Nanti kita akan cobain di sana. Bagi masyarakat sekitar, daun seduduk memiliki banyak kegunaan. Di antaranya mengobati luka, menghentikan pendarahan, hingga bahan alami pengganti sabun. Udah cukup, awas. Awas. Oke, tunggu ya. Kita simpan dulu nih. Air panas belerang juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Bahkan dapat membantu merilekskan otot yang tegang, termasuk mengurangi rasa sakit setelah aktivitas fisik. Dan ini enak banget. Setelah capek perjalanan, kita akhirnya menghangatkan sekaligus merelaksasi tubuh kita. Ternyata daun seduduk ini dia memiliki busa yang cukup melimpah juga. Sama seperti sampo ataupun sabun ya. Cuman untuk aromanya masih tetap seperti daun. Tiga kata untuk Grosikai: melelahkan, berkesan, dan indah. Akhirnya kita sampai di Grosikai, dan di sebelah kanan saya ini adalah mata air yang belerang. Sedangkan di sebelah kiri ini dia pertemuan antara yang belerang dan juga air sungai. Jadi mungkin yang ini agak sedikit lebih hangat, sedangkan di sini pasti lebih panas. Sumber air panas terbentuk dari proses geologi yang melibatkan aktivitas vulkanik dan suhu tinggi di bawah permukaan tanah. Air yang terpanaskan naik ke permukaan dan membawa senyawa belerang, menciptakan sumber air panas yang memiliki bau khas. Saya sudah membawa telur dan juga alatnya untuk memasak. Kita mau ngetes nih, kira-kira seberapa panas air belerang ini. Normalnya biasanya kita merebus telur di kompor itu membutuhkan waktu 10 menit. Nah, kita mau lihat nih, kira-kira mau membutuhkan waktu berapa lama telur ini akan matang. Selain aroma yang khas, sumber air panas belerang biasanya memiliki suhu yang cukup tinggi, hingga di atas 60 derajat Celcius. Ternyata kurang dari 10 menit telur ini sudah matang. Telurnya matang sempurna dan untungnya telur ini nggak bau belerang. Kenapa? Karena tadi tidak ada permukaan yang pecah. Jadi kalau permukaannya pecah bisa jadi dia masuk tuh rasa belerangnya. Tapi tadi ini sempurna. Satu butir telur rebus ini cukup mengenyangkan. Berhasil memulihkan tenaga saya setelah perjalanan jauh yang cukup melelahkan. Kenapa tuh? Hutan adat Lekuk 50 Tumbi Lempur berada di sisi selatan wilayah Kabupaten Kerinci. Berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS. Bersama dengan teman-teman pencagura, pencinta alam Gunung Raya, saya akan mengeksplor hutan adat Lekuk 50 Tumbi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kawasan hutan tropis seluas kurang lebih 500 hektar ini dilestarikan oleh masyarakat adat Lempur.
Kelestariannya tidak hanya untuk menjaga ekosistem lokal, tapi juga bagi keseimbangan ekologi global. Karena hutan Sumatera memiliki peran sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia. Perjalanan selanjutnya kita tempuh dengan jalan kaki untuk mencari tahu apa saja flora dan fauna yang ada di dalamnya. Bang, sebelah mana? Ke arah sana, oke. Langkah kami melaju lebih cepat, menyadari tanda-tanda keberadaan satwa. Re, tuh ada baning tuh. Mana? Itu. Oh iya, kura-kura batu ya. Kami menemukan kura-kura batu atau baning yang dimana dia itu hidup di daerah yang lembab seperti hutan ini. Pergerakannya yang lambat membuat kura-kura batu memilih habitat hidup yang menyediakan banyak sumber makanan. Satwa omnivora ini memakan tumbuh-tumbuhan, buah, serangga, dan ikan kecil. Salah satu ciri khas kura-kura batu adalah kemampuannya menarik kepala, kaki, dan ekor ke dalam cangkang sebagai mekanisme pertahanan diri dari predator. Berbeda dengan jenis kura-kura yang ada di air, kura-kura ini memiliki kaki dan bukan yang berselaput. Jadi tampak jelas jari-jari kakinya dan juga memiliki sisik di kakinya. Sayangnya, beberapa spesies kura-kura batu saat ini terancam punah akibat dari perburuan liar dan hilangnya habitat hidup. Upaya konservasi dengan menjaga habitat hidup sangat penting untuk mempertahankan kelestariannya. Memasuki kawasan hutan, cuaca tiba-tiba berubah. Hujan turun tak lama setelah kami melewati batas hutan. Kenapa tuh? Mana? Iya. Oh iya, itu Sumatera Green Viper ya? Iya, itu betul Sumatera Green Viper. Hati-hati, ini berbisa. Iya, karena warna dan coraknya hampir mirip dengan tumbuhan, jadi ular ini agak nggak terlalu kelihatan ya. Jadi kalau ngeliat harus bener-bener matanya jeli banget. Satu ekor Sumatera Green Viper menyambut kedatangan kami. Terlihat samar dengan warna daun dan ranting tempatnya beristirahat. Green Viper ini termasuk salah satu ular yang sangat berbisa. Kategorinya bisanya cukup tinggi. Nah, dapat dilihat dari bentuk kepalanya yang segitiga. Kecil-kecil tapi berbisa nih. Iya. Ini selain dari kepala, matanya juga bisa kita lihat. Ini ular yang berbisa. Dan biasanya musim hujan kayak gini ya dia keluar ya? Hujan-hujan gini dia keluar. Yuk kita pindahin aja yuk. Oke, dipindahin aja. Spesies ular berbisa dari keluarga Viperidae ini biasanya bergerak lambat dan mengandalkan kamuflase untuk menghadapi predator atau saat menunggu mangsa. Namun, akan berubah agresif jika merasa terancam. Walaupun ini bukan jalan umum, tapi alangkah baiknya kita pindahkan ular ini supaya tidak membahayakan. Langkah kami semakin jauh, masuk ke dalam kawasan hutan adat. Hujan masih belum reda, tapi justru membuka peluang kami untuk menjumpai lebih banyak satwa. Di tengah perjalanan, kita ketemu sama musang hitam melonjak dari atas pohon. Dan kita berjalan harus pelan-pelan karena takutnya nanti kalau kita bergeraknya terlalu keras, musangnya bisa pergi. Musang hutan memiliki sifat teritorial. Dia akan mempertahankan wilayahnya dari individu lain. Lebih banyak menghabiskan waktu di atas pohon untuk mencari makan dan bersembunyi dari predator. Mamalia karnivora ini memiliki indera penciuman yang sangat peka, sehingga cukup sulit untuk berada dengan jarak yang dekat. Kita sedang berada di jarak 10 meter dengan musangnya.
Nah, ternyata musang ini aktif ketika hujan seperti ini. Dan kebetulan karena hujan, jadi bau-bau kita, bau manusia ini tidak tercium oleh dia. Jadi kita bisa melihat dari jarak yang sangat dekat. Perjalanan kami lanjutkan menyusuri hutan seiring dengan rintik hujan yang semakin reda. Dan ini adalah salah satu ulat bulu terbesar yang pernah saya lihat. Bentuknya lucu, dia mirip banget sama pohon. Jadi harus berhati-hati dan teliti, karena kalau enggak bisa kena nih. Pasti gatel banget nih. Tidak jauh dari lokasi sebelumnya, kami kembali menjumpai satwa lain. Nampak sepasang ulat bulu yang berukuran cukup besar. Ih, gila dia. Ih, geli banget. Bulu halus yang tumbuh di sekujur tubuh berfungsi sebagai mekanisme pertahanan. Mengandung zat beracun yang mengakibatkan iritasi pada kulit manusia atau hewan jika tersentuh. Semakin jauh melangkah, kami menjumpai vegetasi berbeda. Kali ini, kami menjumpai kawasan hutan basah dengan lapisan gambut, yaitu lapisan tanah yang terbentuk dari bahan organik mati. Ada kantong semar nih. Wah, iya. Kantong semar ya? Ya. Kantong semar atau masyarakat adat menyebutnya kancung beruk tumbuh subur di tempat ini. Tanah gambut cenderung asam dan minim mineral, sehingga kantong semar tumbuh untuk mendapatkan nutrisi dari sumber makanan lain, seperti misalnya serangga. Nah, ini ada yang satu lagi, Kak. Sama-sama kantong semar ya? Iya, dia sama-sama beda. Iya. Masih satu jenis dengan kantong semar yang tadi, cuman perbedaannya dia ini lebih memanjang seperti terompet. Ini dalamnya juga air nih ya? Iya. Oh iya, sama. Dia juga makan serangga juga. Makan serangga juga dia. Keberagaman jenis flora dan fauna yang kami temui membuktikan jika kawasan hutan adat ini sangat terjaga kelestariannya. Tidak hanya memberi manfaat bagi masyarakat di sekitar, keberadaan hutan adat lekuk 50 Tumbi sangat berperan dalam mempertahankan kelestarian alam. Aturan yang membatasi pemanfaatan hutan secara berlebihan melahirkan keberagaman flora dan fauna. Semoga kondisi seperti ini tetap terjaga. Ikuti jejak saya, jejak bertualang! Kekayaan alam yang berpadu dengan kearifan lokal memberi manfaat lebih bagi masyarakat Desa Air Batu, Kabupaten Merangin. Saya sedang menyusuri Sungai Batang Merangin untuk mencari hasil alam yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tidak hanya ikan, bantaran sungai ini banyak ditumbuhi rotan dan manau yang memiliki banyak manfaat. Ini sudah sampai, Pak? Sudah? Yang oh ini, di atas ini. Rotan seringkali digunakan untuk membuat berbagai kerajinan. Ternyata untuk mencari manau tadi itu harus melewati tebing yang curam seperti ini. Perjalanan menuju ke tempat pengambilan rotan ini cukup menguji adrenalin. Pijakan batu lepas dengan kontur yang terjal membuat langkah saya semakin pelan. Kenapa rotan yang diambil itu adalah rotan yang tua? Karena kandungan airnya lebih sedikit dibandingkan yang muda. Dan untuk daya kekuatannya itu lebih kuat yang tua daripada yang muda. Rotan dipanen setelah berumur 5-7 tahun. Tergantung pada jenis dan lingkungan tempat tumbuhnya. Jalan masuk, saya tadi tidak mau apa-apa, tapi sekarang jalan turun dengan jalan yang sama dan membawa rotan ini terlihat 2 kali lipat ya sulitnya. Dan harus berhati-hati. Bapak jangan ditinggal saya, Pak. Ini gimana, Pak?
Harus taruh dulu kali ya, Pak. Oh, bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Iya, saya bisa. Bikin tongkat. Iya. Nggak apa-apa. Untung pegangan, Pak. Untung saya pegangan. Kalau nggak hampir aja jatuh. Aduh. Udah, Pak, aman, Pak. Ayo, Pak, kita jalan lagi, Pak. Target kami selanjutnya adalah mencari manau. Nah, kebetulan banget nih kita ketemu sama buah beri yang biasa ada di hutan. Kalau di sini nyebutnya apa, Pak? Buah onai. Buah onai. Nah, buah ini tuh rasanya asem, ada manisnya, ada sepetnya ya, Pak ya? Iya, ada sepatnya. Jadi lumayan untuk menambah supaya kita ini nggak ngantuk-ngantuk lagi ya, Pak, ya? Lebih seger lagi ya. Menikmati segarnya buah hutan kembali membangkitkan semangat saya untuk melanjutkan petualangan. Kita lanjut ambil manau. Habitat hidup manau tidak jauh berbeda dengan rotan yang sebelumnya kami dapat. Bantaran sungai berbatu dengan tingkat kemiringan yang ekstrim. Masih dengan medan yang sama dan saya kali ini sudah berada di pinggir jurang yang mungkin ke bawah itu sekitar 10 meter. Jadi jangan sampai saya terpleset lagi untuk kali ini. Gimana, Pak? Potong sini. Rotan manau atau kalamus manan memiliki batang yang besar, kuat, dan lentur. Bedanya dengan rotan, manau ini lebih besar batangnya dan juga durinya pun juga berbeda ya, Pak? Batangnya panjang. Lebih panjang-panjang. Dan dia kulitnya pun juga beda ya, Pak ya? Ini manau yang sudah tua, Pak? Sudah. Ini manau yang sudah tua seperti ini. Ternyata pekerjaan ini termasuk pekerjaan yang sangat sulit dan juga menyangkut nyawa. Jadi memang harus berhati-hati. Salut untuk seluruh pekerja yang mencari manau dan juga rotan. Potongan rotan yang tadi sudah dibelah, ini masih harus dibuat menjadi tipis sampai seperti ini. Nah, kemudian nanti masih harus melalui proses penjemuran selama sekitar 3 sampai 4 hari sehingga nanti bisa mencapai kelenturan seperti ini. Ambung adalah anyaman keranjang khas, berbahan rotan dan manau. Ambung digunakan masyarakat untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Ini jadinya ya, Pak ya. Aktivitas menganyam melekat erat dalam keseharian masyarakat. Tetap dipertahankan, bahkan terus dijaga regenerasinya. Ambung menjadi salah satu piranti penting bagi masyarakat desa Air Batu. Hampir semua bahannya diambil langsung dari alam. Ikuti jejak saya, jejak petualang.